Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak yang saya hormati, Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam kegiatan Kombel, yaitu Komunitas Belajar SD Mekarwangi secara rutin. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, ya. Puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat dan salam mari kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Allah. Ibu Bapak yang saya hormati, hari ini acara Kombel untuk minggu ini insya Allah akan diisi oleh guru olahraga yang akan menyampaikan program-programnya. Salah satunya mungkin tentang festival, ya, festival kegiatan olahraga yang akan diselenggarakan di SD kita untuk mengisi kegiatan-kegiatan di jeda pembelajaran yang kita laksanakan seperti biasanya. Dan tentu saja saya harapkan sebagai ketua Kombel kegiatan ini bisa membawa manfaat banyak, ya. Khususnya kegiatan olahraga untuk anak-anak, memberi warna, memberi variasi, memberi pengalaman baru untuk anak-anak kita supaya bisa tentunya mengaplikasikannya pada kegiatan sehari-hari. Alhamdulillah di SD kita ada 2 guru olahraga. Tentu saja tidak lupa peran kita juga sebagai wali kelas dan guru mata pelajaran lain sangat penting untuk mendukung acara yang akan dilaksanakan oleh guru olahraga di SD kita ini. Insya Allah nanti kita akan mendengarkan paparannya, program-programnya, apa saja tujuannya, dan apa saja kegiatan yang akan dilakukan serta sasarannya, tentunya peserta didik mana saja, dan jadwal-jadwal yang sudah disusun. Untuk lebih jelasnya saya persilahkan kepada guru olahraga kita, yaitu Bapak Fahmi. Kami persilahkan untuk ke depan untuk memberikan informasi lebih lengkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak Guru SD Mekarwangi, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakilinya, yang terhormat Ibu Ketua Kombel, ya, terima kasih atas kesempatannya kepada saya untuk memberikan sepatah dua patah kata mungkin, ya, tentang program yang akan bukan saya yang akan laksanakan, ya, tapi kita akan laksanakan, terutama anak-anak siswi SD Mekarwangi yang akan dilaksanakan. Langsung saja mungkin, ya, program ini, ya, program yang akan kita laksanakan yaitu mengenai tentang festival olahraga tradisional, ya. Karena jika saya melihat di sekolah kita itu anak-anak itu kurang atau belum mengetahui tentang apa sih macam-macam atau keberagaman olahraga tradisional. Apalagi usia-usia sekarang, anak-anak yang main di rumah itu pasti ke HP, pulang ke rumah main gadget, pulang ke rumah pasti nggak main-main seperti zaman kita dulu gitu, ya. Zaman kita dulu kan ada main egrang, main gobak sodor, main apalagi Bas? Cing sumput, ucing-ucingan, main karet, ya. Banyaklah permainan-permainan yang bisa kita laksanakan tanpa gadget gitu. Nah, ini yang menjadi PR bagi kita untuk mengenalkan permainan tradisional kepada siswa-siswi kita di sini gitu. Yaitu saya merencanakan program yang bernama Festival Olahraga Tradisional. Ya, rencananya festival olahraga tradisional ini ada 3 macam yang akan kita laksanakan, yaitu egrang batok, lari balok, sama gobak sodor melalui Sport Education Model, ya. Apa SEM itu? Nanti kita akan
bahas di slide selanjutnya ya. Nah, Sport Education Model atau SEM adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Ya, SEM bisa mewujudkan kepemimpinan murid, student agency, dengan memberikan ruang dan melibatkan murid dalam memberikan suara atau voice, pilihan choice, dan kepemilikan atau ownership peserta didik. Ya, SEM yang akan dilaksanakan di SDN Mekarwangi adalah festival olahraga tradisional yang dilatar belakangi oleh keinginan untuk mengenalkan budaya permainan tradisional kepada peserta didik. Jelas yang tadi saya sampaikan bahwa kegiatan ini dilatar belakangi oleh keinginan untuk mengenalkan budaya permainan tradisional, karena sudah mengikis ya. Jika dilihat-lihat ketika saya menanyakan kepada murid, tahu nggak permainan ini, tahu nggak permainan egrang, yang gimana Pak permainan egrang itu ya, rata-rata anak-anak di sini tuh nggak tahu apa itu egrang, apa itu gobak sodor, apa itu lari balok ya. Jadi kita akan memperkenalkan sekaligus menyelenggarakan suatu pertandingan yang dimana siswa-siswi tersebut yang langsung terlibat aktif, yang jadi panitianya itu siswa, yang jadi atletnya atau pesertanya siswa juga, yang menjadi penonton juga siswa juga. Gurunya ngapain? Gurunya hanya menjadi fasilitator. Meskipun di usia SD ini mereka pasti tidak akan lepas dari bimbingan kita ya Ibu Bapak. Pasti kita akan turun langsung ke lapangan membimbing mereka supaya program ini bisa berjalan dengan baik gitu ya, yang sesuai kita harapkan. Nah, kalau tadi latar belakang, sekarang tujuan dari program ini ya. Program ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan dapat mengembangkan minat dan bakat yang dimilikinya. Jelas ini sejalan dengan kurikulum ya, kurikulum Merdeka, yaitu peserta didik yang menjadi pusat pembelajaran ya. Betul Bira ya? Iya betul. Betul, karena di kurikulum Merdeka ini diharapkan pembelajarannya itu berpusat pada peserta didik. Ya, peserta didik yang terlibat aktif di dalam pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan kebugaran fisik peserta didik dengan aktivitas yang akan dilaksanakan. Jelas ini akan berpengaruh pada kebugaran fisik peserta didik, karena permainannya itu pasti mereka itu bergerak ya, apalagi dipertandingkan. Ada motivasi untuk menang, ada motivasi untuk berkompetisi di situ, ada kompetisinya. Setiap peserta didik pasti ingin menang, dimana pasti mereka akan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan aktivitas tersebut. Jelas akan meningkatkan kebugaran fisik tentunya. Yang selanjutnya, meningkatkan keterampilan, motivasi, dan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran, di mana peserta didik terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Nah, ini jelas ya, meningkatkan keterampilan, motivasi, dan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Karena rencananya saya pingin si egrang batoknya itu, lari baloknya itu, si baloknya itu dibikin oleh siswa tersebut. Ya, sebelum hari H pertandingan, H-2, H-1 itu kita membuat dulu perlengkapannya. Ya, kalau gobak sodor misalkan kita membuat garisnya dulu di lapangan. Kita sama-sama membuat garis. Gimana sih membuat garis gobak sodor? Kita bikin sama-sama. Lalu lari baloknya, kita bikin baloknya. Baloknya dari apa? Kita buatkan buat anak-anak, bisa dihias dulu baloknya seperti apa. Lalu egrang batok ya. Pasti banyak batok-batok kelapa yang tersedia di tukang kelapa ya, es kelapa. Mungkin kita bisa diminta untuk limbahnya kita olah, kita dijadikan egrang batok ya. Jadi siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 semua terlibat aktif untuk membuat suatu produk ya, di mana produk tersebut akan dipakai untuk pertandingan olahraga tradisional tersebut. Nah, selanjutnya
capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan. Capaian yang ingin dicapai dari program ini yaitu di mana peserta didik peduli dengan budaya dalam permainan tradisional, dapat melestarikan permainan tradisional dengan konsep gerak peserta didik, yaitu dengan membuat egrang batok dari limbah batok kelapa yang selanjutnya akan dipertandingkan setiap kelas, juga memuat permainan tradisional lain yang dikemas dalam festival olahraga tradisional. Selanjutnya, langkah capaian tersebut sepenuhnya dilakukan oleh peserta didik. Guru hanya sebagai fasilitator di mana bertugas untuk memberikan pemahaman mengenai tugas yang harus dilakukan oleh peserta didik. Ya, jadi kita hanya menjadi fasilitator. Nanti misalkan mengarahkan ya, kamu nanti tugasnya ini, kamu nanti tugasnya ini, tolong buatkan ini, tolong buatkan ini, seperti itu mungkin. Peserta didik diberikan kesempatan untuk memilih peran, apakah boleh menjadi panitia atau atlet, pelatih, juri, wasit, dan lain-lain dalam program SEM, ya, Sport Education Model. Nah, selanjutnya struktur program dan mitra dalam KOMBEL, komunitas belajar. Program ini termasuk ke dalam kegiatan kokurikuler yang dimana sebagai penguatan pada materi intrakurikuler, materi budaya hidup, sehat, dan permainan tradisional. Seluruh peserta didik terlibat dalam kegiatan ini dari kelas 1 sampai kelas 6 ya, terlibat semuanya. Waktu pelaksanaan rencananya di akhir semester ganjil di bulan Desember. Jadi setelah PSAS ya, setelah PSAS ada 1 pekan kan biasanya ya, 1 minggu sebelum bagi rapot. Iya. Nah, itu kita bisa isi dengan kegiatan ini gitu, daripada anak-anak dibiarkan main-main di kelas, kan materi pun udah tersampaikan semua ya, guru pun pasti bingung mau menyampaikan apa karena materinya pun sudah tersampaikan. Mungkin ada beberapa yang menyelenggarakan remedial, itu silahkan tinggal dikondisikan saja. Lalu mitra dalam KOMBEL, penanggung jawab jelas Bapak Kepala ya, penanggung jawab kegiatan ini. Lalu KBS ini komunitas belajar sekolah yang menjadi fasilitator, yaitu guru mapel PJOK, ada saya, ada Pak Wandi juga, guru. Lalu bermitra dengan guru mapel PAI dan guru kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi semuanya terlibat ya, semua guru dan guru tendik dan peserta didik yang terlibat. Jadi diharapkan semuanya terlibat ya. Jelas guru-guru kelas itu pasti mengkondisikan anak-anaknya, mengkondisikan kelasnya masing-masing, apakah tugas mereka, apakah ada yang menjadi main apa gitu, apa yang menjadi berperan sebagai apa, itu menjadi tugas dari guru kelas. Nah, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki oleh sekolah ya. Aset yang dimiliki oleh sekolah adalah lapangan untuk menyelenggarakan kegiatan program festival permainan tradisional. Jelas, alhamdulillah kita memiliki lapangan yang cukup luas ya. Sekolah kita memiliki lapangan ukuran berapa itu, 20x30 gitu ya kalau nggak salah, 15x30 ya, cukup luas lah, bisa dibilang bisa melaksanakan pertandingan SEM ini maupun pertandingan lari balok, egrang batok, atau gobak sodor. Peralatan lainnya yang mendukung seperti sound system, laptop, proyektor, dan lain-lain dapat menunjang jalannya program ini. Alhamdulillah kita semua punya ya, sound system kita ada, proyektor kita ada, laptop pun tersedia juga. Alhamdulillah aset-aset yang dimiliki oleh sekolah kita terpenuhi gitu, lengkap semuanya. Nah, ini rencana evaluasi. Yang pertama, evaluasi tujuan pembelajaran ya. Yang tadi apakah tujuan pembelajaran itu bisa dikaitkan dengan pembelajaran dari guru kelasnya masing-masing. Jadi kalau misalkan mangga ibu bapak, kalau misalkan di kelasnya mau dikaitkan nih dengan pembelajaran apa, dengan materi apa, boleh kita kolaborasi ya, mengaitkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya. Lalu mengumpulkan umpan balik dari peserta didik. Jadi nanti mungkin akan dilaksanakan umpan balik terhadap peserta didik, bagaimana program ini berjalan dengan baik dan benar. Lalu refleksi guru ya, wawancara guru terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan SEM. Nah, ini
termasuk perencanaan ya Bapak Ibu. Jadi silakan nanti Bapak Ibu boleh mengusulkan saran, boleh mengusulkan idenya, tanggapannya. Kita sama-sama membuat program ini supaya sejalan dengan apa yang kita harapkan gitu, dengan tujuan pembelajarannya itu. Nah, selanjutnya evaluasi kerja tim dan evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu. Nah, ini slide terakhir, tantangan dan solusi ya. Tantangannya mungkin pengolahan waktu yang padat dan terbatas karena kita diburu waktu ya. Anak-anak masuk jam 7 sampai pulang sampai jam 12. Kita benar-benar harus memanage waktu dengan maksimal. Lalu musim penghujan dan lapangan licin. Ini pasti ya, kita tidak tahu cuaca. Musim hujan pasti nggak tahu, kalau misalkan mudah-mudahan pagi-paginya cerah gitu ketika kita melaksanakan. Nah, solusinya yang tadi saya bilang, memanage waktu yang ada dengan maksimal, disiplin terhadap timeline yang telah ditetapkan. Ini harus benar-benar di-manage waktunya ya, jangan sampai molor, jangan sampai ngaret, supaya si program ini bisa berjalan dengan apa yang kita harapkan gitu, dan tujuan pembelajarannya itu bisa tersampaikan kepada peserta didik. Yang kedua, penyediaan alternatif tempat untuk pelaksanaan kegiatan jikalau di hari pelaksanaannya terjadi hujan. Ini gimana mau dilaksanakan di mana gitu? Apakah mau di dalam kelas? Apakah mau di lorong-lorong? Apakah mau dibesokkan atau gimana? Kita cari solusinya sama-sama. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Ibu, Bapak guru semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Mengganggu waktunya, mungkin berani menyampaikan inspirasi saya, program saya. Selanjutnya mungkin mangga silakan Bapak Ibu kalau misalkan mau ada usulan, ada tambahan, mangga dipersilahkan. Ya baik Bapak Ibu, mangga silakan kalau misalkan ada yang mau bertanya, memberikan saran atau memberikan masukan terkait apa yang sudah saya paparkan mengenai program Festival Olahraga Tradisional. Saya kasih kesempatan buat Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan atau saran yang dimiliki. Silakan. Ada? Iya, Pak Fahmi. Iya, mangga Bu Ira, Ya. silakan. Terima kasih kesempatannya. Dari paparan tadi yang telah disampaikan oleh Pak Fahmi tentang festival olahraga, mengingat sekolah kita kan peserta didiknya banyak ya, sekitar 430-an. Dengan melihat tadi program tadi hanya 3 permainan tradisional, apakah itu semua siswa akan tercover dengan 3 permainan tersebut, atau bisa ditambah dengan permainan yang lain? Misalnya seperti tadi kan ketiga permainan seperti gobak sodot, kemudian lari Lari balok, lari balok, dan yang satu lagi egrang. nah itu sepertinya sasarannya kelas tinggi ya, sasarannya kelas tinggi. Nah, mungkin saran saya atau tanggapan saya, bagaimana kalau ditambah lagi permainan tradisionalnya, misalnya congklak untuk usia kelas rendah ya. Apakah itu bisa termasuk ke dalam tujuan dari program Pak Fahmi tadi? Tentu saja kan berpusat pada peserta didik dan ada melatih kebugaran ya. Apakah itu juga bisa gitu? Kan memang kalau congklak kan ya tidak membutuhkan fisik banyak ya, tapi apakah termasuk atau memilih mungkin dari ibu dan bapak ada saran memilih permainan lain gitu selain 3 itu supaya bisa mengcover semua peserta didik yang banyak. Itu saja mungkin Pak Fahmi. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk sarannya mungkin ya, untuk pertanyaan yang tadi diberikan oleh Bu Ira mengenai apakah tercover seluruh peserta didik yang kita punya. Karena melihat peserta didik yang kita punya itu ada 400 lebih ya, Bu Bapak. Ada 12 rombel, dari kelas 1 sampai kelas 6, 12 rombel, ada 430-an ya? Iya, 30-an, lebih banyak ya. Jelas, kalau misalkan ini diselenggarakan dalam 1 hari, diselenggarakan 3-3-nya langsung dengan kapasitas lapang yang kita punya, jelas mungkin ini tidak akan tercover. Nah, rencananya saya itu dari tiga permainan ini kita dibagi-bagi. Misal hari pertama
permainan apa, hari kedua permainan apa, hari ketiga permainan apa. Nah, di setiap harinya itu dibagi-bagi juga, misalkan permainan gobak sodor kelas atas seperti itu, permainan lari balok kelas 3-4, dan permainan egrang batok misalkan dipakai untuk kelas 1-2. Seperti itu rencana saya dari awal, seperti itu, dari 3 permainan tradisional tersebut. Tapi kalau misalkan mau ada tambahan seperti tadi yang dibilang Bu Ira, gimana kalau congklak, ya nggak apa-apa, silakan saja gitu, sambil mungkin kan nggak akan semua bisa tercover di lapangan gitu. Jadi bisalah kita di lorong-lorong sekolah, di lorong depan kelas kita selenggarakan permainan congklak, permainan apa yang mungkin Karet mungkin ya. karet mungkin, apalagi mungkin yang bisa kita selenggarakan selain permainan-permainan tersebut gitu. Bisa saja sebetulnya, tetapi tantangannya mungkin kita akan berbagi tugas, mungkin ada yang bagian di lapang, mungkin yang mengkondisikan anak-anak, ada yang di bagian lorong-lorong, mungkin ada yang di bagian kelas, mungkin anak-anak terlibat. Yang penting anak-anak terlibat dalam permainan tersebut. Nggak ada yang diam gitu, meskipun dia hanya menonton, ya, menonton pertandingan tersebut atau menonton permainan tersebut, tapi dia paham apa pelaksanaan atau aturan dari permainan-permainan tersebut. Meskipun ada yang main congklak nih, 2 orang yang main, yang orang ketiganya menonton, tapi kan kalau dari melihat juga dia pasti tahu, ya tinggal giliran saja begitu, Bu. Oh begitu. Berarti Pak Fahmi kalau begitu, dengan melihat 3 permainan ini misalnya kita fokusnya ya, berarti butuh perencanaan dan pembagian tugas setiap guru mungkin ya. Betul, Supaya tidak satu waktunya cukup, juga semua siswa terlibat gitu Ya, kan ya. ya, Lebih betul. ke situ ya. Betul. Oke ya. Karena ya betul itu ya, perencanaan itu harus benar-benar matang. Kita harus membagi peran, selain peran dari murid juga peran dari kita sebagai fasilitator, sebagai guru. Perannya itu ya bagaimana kita membagi tugas dari kita, siapa yang menjadi koordinator permainan ini, siapa yang menjadi koordinator permainan ini. Saya yang memiliki program tidak akan bisa berjalan sendiri, Bapak Ibu. Saya pasti butuh Bapak Ibu untuk sama-sama menjalankan program ini gitu, seperti itu. Oh, iya. Gimana Bu Ira? Ada lagi? Ya ini kalau misalkan pembagian tugasnya mungkin kita sambil berjalan saja, mungkin ya. Siap. Pembagian tugasnya nanti saya potret dulu. Siapa yang di bagian apa, siapa yang bagian apa begitu. Iya. Oke. Ada lagi yang mau dipertanyakan? Silakan. Silakan. Pertanyaannya, semua peserta didik harus dilibatkan atau hanya perwakilan setiap kelas saja? Ya, terima kasih. Semua peserta didik harus terlibat. Meskipun peserta didik tersebut hanya menonton. Ya, yang tadi saya bilang, SEM ini berbagi peran. Ada yang menjadi atlet, ada yang menjadi pelatih. Jadi dia itu berbagi peran. Misalkan jadi pelatih harus pakaiannya seperti apa. Kalau misalkan jadi atlet, pakaiannya harus seperti apa. Silakan. Kekompakan kelasnya masing-masing. Misalkan kelasnya punya seragam masing-masing, boleh dipakai biar kekompakannya. Terus kalau misalkan yang nggak kebagian bagaimana? Nah, kita nggak akan bisa seluruhnya menjadi atlet atau peserta. Kita libatkan jadi supporter. Bolehlah kita bikin kompetisi supporter terbaik gitu. Jadi boleh supporter bawa genjreng-genjrengan, bawa rame-ramean gitunya, biar ya suasananya meriah gitu, seperti pertandingan sepak bola pada umumnya atau pertandingan-pertandingan lain yang bisa diselenggarakan di sekolah gitu. Kita bikin semeriah mungkin begitu. Oh iya, baik. Berarti tidak semuanya jadi atlet ya? Betul, karena nggak akan mungkin kalau semuanya jadi atlet, mungkin saja sih semuanya jadi atlet, mainnya bergiliran, ya kita nggak bakal beresnya hari apa gitu. Membagi-bagi waktunya pasti lama gitu ya. Kalau kita dikasih waktu 3 hari, ya nggak akan beres seperti itu. Jadi bisa berbagi peran, ada yang menjadi pelatih, ada yang menjadi penonton, ada yang menjadi apa? Juri. Ya kita tinggal bagi-bagi tugas saja begitu. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan lain atau saran, masukan? Jika tidak ada, saya yang mau bertanya, mungkin ya kita diskusi saja ya.
tentang proyek ini, apakah bisa dikaitkan dengan proyek P5 menurut Bapak Ibu? Bisa ya? Bisa. Kalau menurut Bapak Ibu di kelasnya masing-masing, apakah bisa dikaitkan dengan mata pelajaran? Bisa? Bisa. Bisa. Ada yang mau menyampaikan? Bu Rani, Kalau dari kelas 1 gimana? 1 Pak, kita sama dengan materi bahasa Indonesia ya. Di bahasa Indonesia kita ada permainan ular tangga, itu kan tradisional ya. Iya, iya. Itu masuk juga. Nah, boleh tuh sambil dipraktekkan gitu. Bisa di lorong-lorong atau di kelas, bisa kita sambil praktekkan. Dari kelas 2? Kelas 2 ada nggak? Oh, hadir kelas 2. Hadir. Di kelas 2 gimana? Iya, kalau di kelas 2 juga ada Pak. Kebetulan ini sonlah Pak. Sonlah, iya. Sonlah, iya, itu di pelajaran bahasa Indonesia. Jadi mungkin nanti mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan mengisi waktu luang setelah jeda PSAS untuk kelas rendah. Mungkin nanti kami permainannya juga disesuaikan seperti yang tadi sudah ada di kelas 1 ada ular tangga, di kelas 2-nya ada sonlah ya, seperti itu. Ya, boleh ya. Boleh ini masukan-masukan permainan yang lain boleh dimasukkan ya. Dari kelas 1 mungkin tadi ada ular tangga, dari kelas 2 ada permainan sonlah ya. Kita bisa, karena ini awalnya itu kita bikin festival ya, festival permainan tradisional di mana tidak hanya dipertandingkan namun bisa juga kita mainkan sama-sama gitu, karena ini bentuknya festival juga gitu. Ada yang nanti dipertandingkan, ada yang nanti hanya dipermainkan atau diperkenalkan kepada peserta didik. Yang penting permainan-permainan tradisional yang kita tahu atau yang kita ada yang di buku gitu ya, di buku di kelas 1 juga ada, di kelas 2 juga ada, bisa diperkenalkan ke peserta didik gitu. Di kelas 4 gimana kelas 4? Untuk kelas 4 kebetulan berhubungan dengan seni rupa juga, membuat produk itu ya, membuat batok egrang. Kemudian selain itu juga ada di pendidikan Pancasila tentang keberagaman mulai dari permainan tradisional, suku bangsa itu masuk juga ke situ. Nanti mudah-mudahan bisa mengaplikasikan ya dalam kegiatan festival ini. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan apa yang kita harapkan, dan peserta didik bisa memahami tujuan dari pembelajaran ini gitu. Ada lagi yang mau disampaikan Bapak Ibu? Kalau ini Pak, kalau egrang yang biasa gimana? Kalau tadi egrang batok. Kalau egrang yang biasa kebetulan di kelas 5 P5-nya kita ngambil temanya yang bermain yuk, dan kebetulan ada permainan tradisional. Yang dari bambu? Iya. Bisa juga itu bisa dibuat, tapi kalau dibuat oleh peserta didik tidak memungkinkan menurut saya. Karena rada rumit ya, rada rumit. Mungkin kalau misalkan mau dilaksanakan dari sekolah yang menyediakan egrangnya gitu, misalkan dari saya lah, nanti saya sama Pak Asep sama bapak-bapak yang lain bisa kita buat dulu gitu ya, berapa pasang lah, 5 pasang atau 4 sampai 5 pasang biar dicoba ke anak-anak seperti itu. Kebetulan ada beberapa yang udah bikin. Nah, kalau ada di rumah boleh dibawa. Gitu, ya. Iya, lebih bagus seperti itu. Ya? Kalau misalkan di rumahnya punya, Bu saya punya di rumah, ya lebih baik dibawa. Ya lebih baik, bagus. Ada banyak gitu, ada. Jadi kalau misalkan kekurangannya kita bisa sediakan, kita bisa bikin kembali gitu. Baik Bapak Ibu, ada yang mau menyampaikan tanggapannya? Ya terakhir mungkin satu tanggapan. Saya Pak. Oh iya, enggak Bu As. Mungkinnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rencana festival olahraga tradisional, pertandingan olahraga tradisional ini kan namanya juga festival, tidak hanya untuk dipertandingkan gitunya. Jadi anak-anak itu sebelum ada edukasinya, nanti harus ada edukasinya bahwa
oh permainan enggrang batok teh begini, kan udah bikin semua. Terus anak-anak teh semuanya teh dibariskan gitu di lapangan. Jadi oh begini permainan anak-anak itu, permainan enggrang itu, anak-anak kan udah mengetahui teh oh begini gitu. Terus permainan tadi teh enggrang batok, balok, kan tidak semua anak-anak bawa. Dia teh tahu kan kalau udah ada mah dikasih dulu gitu ya, dilihatkan ke anak-anak. Walaupun anak-anak kan di sini kan banyak, jadi tidak harus dipertandingkan, dipestipakan dulu. Oh ini permainan ini, permainan ini. Jadi anak-anak teh dari lapangan dari ujung ke sana teh bisa menggunakan enggrang itu, bisa menggunakan. Terus tadi teh balok. Nah, terus tadi lempar sodok itu apa nah? Gobak sodor. Apa? Gobak sodor. Nah, Gobak sodor. apa? Ah, yang itu. Lempar sodor. Tapi kan terang. Lempar sodor teh anu kumaha. Iya, hadangan, iya. Saya juga pribadi tidak tahu bahwa pertandingan itu ada. Betul. Gitu. Nah, kan anak-anak juga harus lebih tahu abi oge guru nang teu terang meureunnan. Kumaha ngomong sodok teh, sodok apa? Nah, gitu kan. Nah, Harusnya jadi anak-anak teh Perkenalkan diperkenalkan dulu Iya, sebelum siap. ada kita ada pertandingan itu Betul. gitu. Mungkin itu aja. Ya, siap. Terima kasih. Terima Bu As. kasih. Kan Bu As, itu masalah teknis mungkin ya. Karena saya pun untuk masalah perkenalan permainan tradisional itu tersendiri tidak hanya pada saat hari H mungkin Bu As. Ya, kemarin saya belajar mencoba menjelaskan tentang permainan hadangan atau gobak sodor ke kelas 6 waktu minggu kemarin di pelajaran olahraga. Anak-anak pun ya ada yang langsung mengerti, ada yang Pak itu kumaha mainna cenah gitu kan. Ya, pasti butuh edukasi, butuh pengenalan terlebih dahulu, betul Bu As. Oleh karena itu, mumpung masih ada waktu sebelum hari H pelaksanaan, kita bisa dimulai dari sekarang ya. Saya sama Pak Wandi sebagai guru mata pelajaran olahraga mungkin akan mencoba memperkenalkan sedikit demi sedikit kepada peserta didik sehingga pada saat pelaksanaan bisa diselenggarakan festival olahraga permainan tradisional tersebut gitu. Betul, tidak hanya untuk dipertandingkan, boleh nanti difestivalkan, digebiarkan sama-sama, kita bermain sama-sama di lapangan, yo kita diatur sama-sama seperti itu gitu. Ya, seperti itu mungkin Bu As, terima kasih masukannya. Itu mungkin masalah ke teknis ya, teknis pelaksanaannya. Mungkin saya nanti akan mencoba mengolah lagi, mengkondisikan baik dan buruknya ya, dilihat dari situasi kondisi yang ada di lapangan seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau misalkan dari Bapak Ibu tidak ada lagi yang ingin disampaikan, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Mudah-mudahan program ini bisa dijalankan, bisa diselenggarakan dengan maksimal. Apa yang sudah kita rencanakan bisa terselenggara, dan mudah-mudahan tujuan pembelajaran dari permainan ini bisa terlaksana gitu, tercapai dari tujuan pembelajaran ini. Ya, untuk pertemuan selanjutnya mungkin minggu depan kita adakan komel lagi ya, Bu Ketua, kita adakan komel lagi. Materinya membahas tentang pembagian tugas dari masing-masing setiap guru untuk dijadikan koordinator, apakah koordinator permainan gobak sodor, permainan egrang, dan permainan-permainan yang lainnya yang akan dimasukkan ke dalam festival permainan tradisional nanti gitu. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rahayu. Saya salah satu guru di SD Negeri Mekarwangi ini. Setelah tadi mengikuti kegiatan Kombel di SD Negeri Mekarwangi bersama Pak Fahmi, luar biasa sekali presentasi program-program yang disampaikan oleh Pak Fahmi cukup bagus dan bisa membuat motivasi untuk guru-guru yang lainnya juga membuat program-program yang bagus untuk memajukan SD Mekarwangi ini. Harapan saya program ini dapat terlaksana dengan baik, dapat direalisasikan untuk kemajuan dan untuk
mencapai visi sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raniang Reni Hoirunisa, guru kelas 1. Setelah menyimak presentasi Pak Fahmi, yang saya dapat memahami tentang festival olahraga tradisional, berbagai macam permainan tradisional. Lalu semoga harapannya program itu bisa berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.